Shalom saudara-saudariku sekalian yang terkasih, berkah dalam dan terlebih pada masa ini saya mengucapkan Selamat Paskah kepada Anda sekalian. Semoga Paskah tahun 2023 ini sungguh-sungguh membuat mata kita terbelalak dengan penuh sukacita menyaksikan kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada hari ini, ketika kita merayakan Hari Raya Paskah, disajikan kepada kita kisah bagaimana para perempuan, terlebih Maria Magdalena yang pergi ke kubur, kemudian melaporkan kepada para murid, terlebih kepada Petrus dan Yohanes, bahwa Yesus diambil orang. Itu adalah hoax atau berita bohong yang memang disetting pada zaman itu untuk membuat orang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Karena itu menarik bahwa di dalam proses seperti ini, proses batin maksud saya, kemudian Petrus dan Yakobus dikatakan langsung pergi ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai kepada kubur. Dan memang Yohanes masih muda, tentu saja larinya bisa lebih kencang. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saya kira dia sadar penuh akan otoritasnya, bahwa Petrus adalah orang yang lebih tua, dituakan untuk bisa menengok lebih dahulu. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, yang kita dengarkan pada hari ini tentu saja bukan kisah kebangkitan dalam arti Yesus bergerak pelan-pelan sampai kemudian nampak Yesus duduk, kemudian Yesus berdiri. Tidak. Tetapi ditampakkan kubur yang kosong, di mana perangkat pemakaman, meskipun pemakaman darurat, tetapi kain peluhnya dan kain yang lain sudah terlipat rapi. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, saya hanya mau menunjukkan ketika orang membawa segelas cairan putih di dalamnya agak kental, orang akan langsung mengatakan itu susu. Kalau orang membawa di dalam gelas ada buih-buih sedikit, cairannya itu berwarna kehitaman atau kecoklatan, gitu, gelap kecoklatan, orang akan mengatakan itu Coca-Cola gitu. Tetapi kalau orang menunjukkan seperti ini, apa yang akan dikatakan? Dia akan mengatakan itu gelas. Yesus dikagumi pada masa-masa sebelumnya karena Yesus menunjukkan kekuasaan kepada orang-orang lewat mukjizat-mukjizatnya. Orang mengikuti Yesus dan mengalu-alukan Yesus, dan puncaknya adalah yang kita rayakan minggu lalu pada peristiwa Palma. Ketika para murid bersorak-sorai Hosana Putra Daud, karena mereka punya impian bahwa Yesus yang telah melakukan banyak karya itu kemudian akan menampilkan Mesias yang akan melakukan hal yang istimewa. Tetapi pada hari ini kita seperti melihat gelas yang kosong,
Tetapi orang tidak lagi mengatakan itu susu, itu Coca-Cola, itu Fanta, atau apapun jenis minumannya. Tapi akan mengatakan itu gelas. Dan ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, justru lewat makam kosong, lewat kubur kosong, kita semua diajak untuk melihat kemahakuasaan Allah. Dan suatu peristiwa yang menentukan iman kita, yang kemudian oleh Paulus dikatakan, setelah dia juga sebelumnya mengatakan, peristiwa-peristiwa telah terjadi terhadap para murid lain dan terakhir kepadaku, di mana Yesus menampakkan diri di dekat kota Damsyik. Dan kemudian pada surat kepada jemaat di Korintus, Yesus kemudian mengatakan, kalau tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kamu beriman. Sia-sialah iman kita semua. Apalagi kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita sungguh-sungguh masuk pada kesia-siaan. Karena itu, Paulus tentu saja mau mengatakan betapa beruntungnya ketika kita bersama dengan para murid boleh merenungkan yang namanya kubur kosong. Karena apa? Kemudian memudahkan kita untuk melihat jati diri Allah yang penuh kuasa atas kita semua. Karena itu, beranikah kita sungguh mengalami semacam kubur kosong di dalam kehidupan kita, mengalami saat-saat sulit di dalam kehidupan kita, mengalami saat-saat di mana Bapa tidak melakukan apapun terhadap kita. Dan banyak orang kadang sampai di titik itu, titik di mana dia merasa Bapa tidak berbuat apapun di dalam kehidupan saya. Aku percuma mengimani Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, nah tinggal langkah kemudian. Apakah ketika kita mengalami seperti itu, kemudian kita sampai pada suatu keyakinan bahwa Tuhan menuntun aku pada penemuan akan jati diri Allah yang sesungguhnya. Saudaraku, pada hari ini saya teringat kembali rasa sukacita saya, kegembiraan saya menemukan sebuah lukisan yang dilukis oleh seorang bernama Eugene Bournon, yang kemudian saya temukan ternyata itu ada di Museum d'Orsay, Paris. Dan ketika saya melihat lukisan itu, betapa saya berbahagia sekali. Karena lukisan itu begitu mengingatkan saya wajah dua orang yang menjadi saksi kebangkitan, yaitu Petrus dan Yohanes, yang menunjukkan bahwa dia setelah pergulatan aneka pengalaman dengan Yesus, setelah mengalami semacam ketidakpercayaan, bahkan sampai seperti orang memang dihardik oleh Yesus. Hanyalah engkau setan, itu pengalaman Petrus. Dan pengalaman Yohanes yang masuk dalam aneka peristiwa yang menggoncangkan batin mereka juga, yang kadang membawa mereka seperti ke puncak Gunung Tabor mengagumi Yesus. Tetapi pada saat yang lain, melihat Yesus ada di Taman Getsemani dengan penderitaannya, dan kemudian ada di Golgota saat kematiannya. Saudara-saudaraku sekalian, mereka yang telah mengalami saat-saat kosong seperti itu, mereka membelalakkan mata. Dan kemudian dikisahkan hari ini, kalaupun Petrus masuk ke dalam kubur, apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes kemudian bisa merasakan bahwa apa yang terjadi, apa yang diwartakan di dalam Alkitab, apa yang diwartakan di dalam kitab-kitab sebelumnya, sungguh terbukti bahwa kemudian
Yesus bangkit. Dan itulah yang menggembirakan mereka semua. Nah, sekarang bagaimanakah kita semua? Adakah hidup kita juga sungguh-sungguh mengalami sentaan-sentaan yang membuat kita itu bahagia karena ada sesuatu di dalam Kristus? Apa yang membuat Anda bahagia di dalam Kristus? Apakah hanya karena Dia mengantarkan kepada kita rezeki atau berkat-berkat yang sementara kita perlukan saat ini? Terlalu sedikit, saudara-saudaraku. Betapa luar biasa dan beruntungnya kita kalau kita sampai sungguh-sungguh ikut bersama para murid, juga punya harapan akan kehidupan. Dan itulah yang membedakan harapan akan kehidupan yang panjang, yang abadi. Juga harapan akan penebusan. Harapan di mana kita boleh berkenan lagi di hadapan Allah. Kalau itu sungguh-sungguh kita hidupkan, saya yakin Paskah akan hidup di dalam hati kita sehari-hari. Tak heran kalau lebih dari 2,3 miliar manusia saat ini mengimani Kristus. Tentu tak lepas dari kenyataan bahwa yang membuat Kristus berharga bukan hanya persoalan yang sepele-sepele, tapi sungguh yang membuat manusia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang hanya kita lihat sesaat pada saat ini, tetapi sesuatu yang menjamin kehidupan kekal kita. Terlebih, sesuatu yang membuat kita merasa siapapun kita, Tuhan berkenan. Inilah saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, tantangan kita semua. Paskah adalah momen yang membahagiakan, tetapi akan jauh lebih luar biasa lagi kalau kita bisa beranjak dari rutinitas sukacita Paskah menjadi suatu kedalaman, karena kita merasa bergaul dengan harapan-harapan di dalam Allah itu, yaitu kehidupan abadi dan belas kasih-Nya yang tiada batas kepada kita semua. Semoga di dalam percakapan sehari-hari, di dalam kehidupan Anda pun juga bisa berperan untuk membangkitkan semangat setiap orang. Kalaupun mereka mengalami masa-masa sulit, mari kita terlibat untuk menunjukkan kepada saudara-saudara kita, satu, bahwa Allah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar lagi kelak, tetapi juga Allah bukan seperti orang yang berdagang hanya karena jasa kita. Kalau Allah berkenan, Allah selalu bisa berbelas kasih terhadap setiap orang, betapapun sulit hidupnya yang dihadapi. Marilah saudara-saudaraku sekalian, kita meneguhkan iman kita, iman Paskah kita, sekaligus meneguhkan iman Paskah sesama kita. Tuhan mengaruniakan Roh-Nya kepada Anda untuk melakukan semuanya itu. Amin.